Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membagikan renungan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan 62. Saya langsung membacakan saja untuk kita semua. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bagian cerita ini adalah dalam hal mengikuti Yesus. Pada zaman itu Yesus menjalankan sebuah pelayanan dengan melakukan berbagai tanda-tanda mujizat dan membuat Tuhan Yesus pada zaman itu menjadi seorang tokoh yang sangat populer, sangat dikenal karena berbagai pelayanannya, kuasanya, mujizatnya, sehingga membuat banyak orang yang berbondong-bondong menjadi pengikutnya. Dan banyak orang yang berbondong-bondong menjadi pengikutnya itu dengan berbagai motif mereka dalam mengikuti Yesus. Ada yang ingin mengikuti Yesus karena mau melihat mujizatnya, mau diberkati, karena mau dikenal oleh banyak orang. Nah, dengan bermacam-macam motivasi itu, sehingga di dalam cerita ini ada seorang yang tiba-tiba Kristus dalam perjalanan menjalankan pelayanannya, ada seorang yang menawarkan diri untuk mengikuti Yesus. Dan ada seorang juga yang Yesus memanggil untuk mau mengikuti dia. Tapi dia juga punya alasan. Lalu ada seorang lain lagi juga yang menawarkan diri untuk mengikuti Yesus. Tapi ketika Yesus mengajak untuk ikut, dia punya alasan yang beda lagi. Nah, sehingga dalam hal ini saya mengambil tema sama, yaitu hal mengikuti Yesus. Nah, dalam teks ini saya mengambil 3 hal penting dalam mengikut Yesus. Hal yang pertama adalah motivasi dalam mengikut Yesus. Di dalam ayat yang ke-57 tadi mengatakan bahwa ada seorang. Ketika Yesus dalam perjalanan mereka melakukan perjalanannya, di tengah jalan ada seorang yang mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, saya akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Dia menawarkan diri untuk mengikuti Yesus. Tapi dia menawarkan diri dengan motivasinya yang berbeda. Kita melihat siapakah orang yang menawarkan diri dalam mengikuti Yesus ini. Dia adalah seorang ahli Taurat. Karena di dalam cerita yang sama, di dalam Matius pasal 8 ayat 19 mengatakan dalam cerita yang sama, "Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, 'Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi.'" Jadi orang yang menawarkan diri adalah seorang ahli Taurat. Kita melihat bahwa seorang ahli Taurat atau orang-orang Farisi ketika mereka ingin mengikuti Yesus adalah ingin mau mencari kesalahannya, ingin mau menyalahkan, ingin mencari sebuah kesalahan untuk menjatuhkan Yesus atau menyalahkan Yesus. Nah, tapi seorang ahli Taurat ini di dalam tafsiran buku-buku yang lain yang saya melihat yang mendukung ayat ini adalah dia ingin mengikuti Yesus itu karena motivasinya ingin dikenal. Dia berpikir bahwa ketika dia ikut Yesus, dia akan menjadi orang yang populer, orang yang akan sangat dikenal juga oleh banyak orang, karena dia bagian dari pengikut Yesus. Sehingga Kristus menjawab dia dengan jawaban yang memberi dia tantangan, bahwa tetapi anak manusia, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jadi Kristus menjawab dengan sebuah tantangan, karena Kristus mengetahui motivasi dia adalah salah. Dan orang ini benar-benar punya motivasi ingin mengikuti Yesus adalah supaya ingin dikenal, atau jadi populer, atau jadi terkenal, dan sudah salah dalam mengikuti Yesus. Sehingga Kristus menjawab,
dia dengan tantangan, jawaban yang memberi tantangan, dia tidak jadi mengikuti Yesus. Nah, itu adalah motivasinya salah dalam mengikuti Yesus. Hal yang kedua adalah prioritas. Terdapat dalam ayat 59-60. Lalu ia berkata kepada seorang, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Lalu setelah itu Yesus mengajak ada seorang lagi, ikutlah aku. Tetapi orang itu punya alasan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Jadi orang ini dia mengutamakan keluarganya atau orang tuanya daripada menanggapi panggilan Tuhan untuk mau menjadi pengikutnya Yesus. Jadi dia lebih memilih untuk menguburkan orang tuanya daripada mengikut Yesus. Berarti memprioritaskan keluarga daripada Yesus. Nah, tetapi ada jawaban yang Yesus memberikan sangat di sini memberkati. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, di sini Yesus memberikan sebuah jawaban yang bertentangan dengan tradisi orang Yahudi. Mengapa? Karena tradisi orang Yahudi adalah seorang anak laki-laki adalah bertanggung jawab untuk mengurus orang tuanya ketika orang tuanya sakit atau orang tuanya meninggal. Anaknya harus bertanggung jawab untuk menguburkan orang tuanya. Kristus menunjukkan sebuah pelajaran atau kebenaran penting yang melampaui tradisi atau budaya kebiasaan, bahwa dia yang harus lebih utama, memprioritaskan Yesus lebih utama daripada keluarga, daripada aturan, daripada tradisi budaya apapun. Nah, sehingga menunjukkan bahwa memprioritaskan Kristus itu jauh lebih penting. Walaupun keluarga, orang tua itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah memprioritaskan Kristus, memprioritaskan Yesus dalam hidup kita di atas segala sesuatu. Dan di sini menunjukkan bahwa orang itu dia tidak memiliki prinsip totalitas untuk benar-benar mengikuti Yesus, tapi masih terikat setengah-setengah, masih terikat lebih mengutamakan orang tuanya daripada mau mengikuti Yesus. Hal yang ketiga adalah komitmen. Kita melihat di dalam ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lalu ada seorang lagi yang berkata, menawarkan diri lagi kepada Yesus, Yesus, aku akan mengikuti engkau, tapi izinkanlah aku berpamitan dengan orang tua dulu atau keluarga dulu. Nah, ini menunjukkan bahwa orang ini dia tidak memiliki totalitas dalam menanggapi panggilan Tuhan atau tidak memiliki komitmen untuk mengikuti Tuhan, tapi masih terikat dengan orang tua, keluarga. Alasannya masih terikat dengan orang tua, harus berpamitan dulu, tapi tidak sepenuhnya untuk menyerahkan hidup dia total, berkomitmen untuk mau mengikuti Tuhan, tapi masih terikat dengan orang tua. Nah, sehingga Kristus menjawab dengan jawaban sebuah gambaran yang mengatakan bahwa setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi Kristus menjawab dengan sebuah gambaran bahwa orang yang siap untuk membajak tapi selalu menoleh ke belakang, dia pasti tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya orang yang melakukan sebuah pekerjaan untuk membajak itu sebetulnya harus berfokus kepada ke depan untuk melihat sebuah pekerjaan yang berfokus pada pekerjaannya supaya pekerjaan itu berjalan baik, bagus, selesai. Tapi kalau orang yang terikat di belakang masih menoleh ke belakang, maka pekerjaannya tidak menjadi bagus, tidak menjadi layak. Nah, demikian juga hal mengikuti Yesus. Ketika masih terikat dengan hal-hal orang tua, keluarga, dan bermacam-macam alasan, membuat kita menjadi tidak layak untuk mengikuti Tuhan. Artinya kita tidak memiliki komitmen. Orang ini tidak memiliki komitmen, keputusan totalitas untuk mau mengiyakan panggilan Tuhan dan mau mengikuti Tuhan sepenuh hidup dia. Nah, itulah 3 hal penting yang dapat dari perenungan singkat ini. Hal yang pertama, ada 3 hal penting yang dalam mengikuti Tuhan, yang menjadi perenungan bagi kita dan menjadi sebuah pertanyaan perenungan bagi kita masing-masing untuk kita jawab dalam diri kita masing-masing. Hal yang pertama, dalam mengikuti Tuhan, apa motivasi kita mengikuti Tuhan? Jawabannya, teman-teman, kita semua jawab dalam diri kita masing-masing. Hal yang kedua, apakah
kita sudah memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, dalam mengikuti Yesus, mengutamakan Dia di atas segala-galanya orang tua dalam hidup kita, di atas kepentingan orang tua, pribadi, atau apapun, atau belum. Jadi jawablah dalam diri kita masing-masing. Hal yang ketiga, apakah kita sudah berkomitmen atau kita sudah totalitas dalam menanggapi panggilan Tuhan atau mengikuti Tuhan dalam hidup kita? Kiranya 3 perenungan ini menjadi renungan dan kita minta Roh Kudus untuk menjawab dalam diri kita masing-masing sehingga kita menjadi pribadi yang layak dalam mengikuti Tuhan Yesus. Sekian perenungan yang saya bagikan, kiranya memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.